Lanjutkan dengan sesi press conference khusus untuk rekan-rekan wartawan. Sebelum kita memulai sesi paparan publik hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. 1. Dimohon kepada para peserta untuk dapat mengisi daftar hadir melalui QR Code yang tertera di layar. 2. Apabila akan mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengisi kolom chat yang ada di pojok kanan bawah layar dengan menuliskan nama, spasi instansi, spasi pertanyaan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Direksi Perseroan yang hadir pada siang ini, yaitu Bapak Christian Kartawijaya selaku Direktur Utama. Selamat siang, Bapak. Lalu dengan Bapak David Kork selaku Direktur. Good afternoon, Pak. Dan dengan Bapak Antonius Marcos selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan. Selamat siang, Pak. Dan setelah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan mengenai kinerja perusahaan yang akan disampaikan langsung oleh Direksi Indosemen dengan moderator Bapak David Kumala selaku Investor Relations Indosemen. Untuk itu, langsung saja saya serahkan sesi selanjutnya kepada Bapak Antonius Marcos selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan. Silakan, Pak. Selamat siang menjelang petang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam acara paparan publik PT Indosemen Tunggal Prakasa Jakarta 19 Maret 2021. Tentunya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini membuat kita tidak bisa melakukan paparan publik dengan bertatap muka secara langsung. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi makna dan maksud daripada agenda yang akan kami lakukan pada saat ini, di mana kami akan mengupdate Bapak Ibu sekalian mengenai kondisi daripada industri semen di Indonesia, dan juga dilanjutkan kami akan mengupdate Bapak Ibu sekalian terkait dengan pencapaian laporan keuangan tahun 2020, dan juga dilanjutkan mengenai strategi investasi yang sudah dan akan kami lakukan. Dan tidak kalah pentingnya, tentunya Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana prospek daripada pasar semen di tahun mendatang. Dan juga nantinya saya akan menyampaikan mengenai kegiatan daripada update daripada Human Resources dan juga Good Work, dan juga penghargaan yang kami dapatkan. Nanti di session acara terakhir kita akan tutup dengan session tanya jawab. Untuk menyikat waktu, saya persilakan Pak Christian Kartawijaya untuk memulai paparan pada kesempatan ini. Silakan Pak Christian. Baik, selamat siang. Investor, selamat siang, salam sehat untuk para investor semua. Jadi senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memasuki satu public expose tahun 2020 daripada Indosemen. Saudara, saya akan memulai untuk menjelaskan tentang sekilas industri semen Indonesia di tahun 2020 ini. Jadi kalau saudara melihat komposisi daripada konsumsi ataupun semen nasional ini mulai bergeser sedikit ya. Jadi di tahun 2020 kelihatannya Sumatera naik cukup banyak ya, 20,5 jadi 22%. Ini banyak didorong oleh infrastruktur tentunya karena ada Trans Sumatera yang dijalankan oleh pemerintah dengan sangat konsisten di tahun 2020 yang kemarin. Nah, sehingga Jawa mengalami penurunan sedikit menjadi 54,2, tetapi tetap saja Jawa menjadi center of konsumsi ya. Jadi center daripada konsumsi semen tetap ada di Jawa. Mungkin hal yang lain juga kalau saudara melihat ada di Sulawesi is not so bad 8,6%, demikian juga Kalimantan 6,3%. Nah, ini kurang lebih yang gambaran utama dan saudara bisa melihat komposisi kantong dan curah 75-25. Jadi 75% tetap dijual dalam bentuk semen kantong dan 25% dalam bentuk semen curah. Sedangkan konsumsi semen secara total 238 kilo per kapita. Ini relatif masih rendah.
Jadi dengan dibukanya infrastruktur di Sumatera, bukan hanya di Jawa, saya percaya konsumsi semen ini akan lebih banyak terdistribusi dan tidak impossible, tidak mungkin kita bisa melihat tidak mungkin kita bisa melihat bahwa akan ada pertumbuhan konsumsi per kapita yang cukup baik. Kalau kita melihat peta industri dan kapasitas semen di tahun 2020, saudara, Indosemen itu jelas mempunyai kapasitas bertumpu di Jawa Barat, 50%, hampir 49%. Kapasitas Jawa Barat itu Indosemen ada di situ, sedangkan kita juga punya di Kalimantan 46%, itu juga kapasitas yang besar Indosemen mempunyai di Kalimantan. Sedangkan di tempat-tempat lain kami hanya mempunyai terminal, misalkan di Lampung, di Palembang, di Sumatera itu, demikian juga di Sulawesi, kami sekarang masuk punya floating terminal di Konawe, sehingga bisa mensuplai di sana, dan di tempat-tempat lain juga misalkan di Lombok dan lain-lain. Tetapi kami hanya mempunyai pabrik yang saat ini besar ada di Kalimantan Selatan, 1 pabrik, dan ada 12 pabrik yang ada di Jawa Barat. Nah, demikian kurang lebih, dan konsumsi daripada Indonesia overall 115,2, dan warna-warni ini menggambarkan hampir semua area itu warna merah. Ya, jadi artinya pertumbuhannya di bawah 0% atau negatif. Tapi ada daerah tertentu yang masih mempunyai warna hijau, khususnya di daerah Sumatera, contohnya, itu karena ada pembangunan infrastruktur. Saat ini di Indralaya, Palembang di sana, untuk menyelesaikan tabung mulih ya. Jadi itu kurang lebih gambaran yang ada. Demikian juga di Sulawesi cukup lumayan ada pertumbuhan di sana ya, 5-10% karena ada smelter ya, Sulawesi Tenggara dan lain-lain. Nah, demikian saudara kurang lebih gambaran dari tahun 2020. Saya lanjut ke pangsa kapasitas semen. Jadi kalau lihat di pangsa kapasitas semen, 76% itu adalah pemain lama ya, pemain lama dalam arti Semen Indonesia Group dan Indosemen. Jadi kami 2 pabrikan yang besar ini, 2 nama yang menjadi sudah lama di semen, masih memegang kurang lebih 76 juta dibanding 115. Jadi kurang lebih 70% itu masih dipegang oleh kami berdua. Dan Kons ada 10%, dan Semindo Gemilang 5%, Pan Asia 2%, itu menggambarkan pemain yang baru benar data. Tapi yang hijau itu adalah pemain yang sudah lama, tapi mereka relatif second liners ya. Jadi sekitar 12 juta ton dibandingin 115. Jadi ini saudara bisa melihat gambaran bagaimana besarnya pabrikan-pabrikan yang ada, dan kami juga memberikan seperti Pugar, Hauhan, Sunfuk, Semen Jakarta itu hanya 2%. Dan saat ini Pugar sudah tidak in operation, dan yang lain-lain Sunfuk juga tidak in operation lagi. Nah, demikian kurang lebih info yang ada. Saya lanjut ke slide 6. Jadi di sini kita memberikan supply dan demand. Dalam arti yang warna biru adalah konsumsi, adalah kapasitas. Ya. Jadi kalau di tahun 2020 itu kapasitas total Indosemen total Indonesia 115,2 juta. Tapi kalau saya sudah melihat konsumsinya ataupun demand-nya hanya 62,7. Jadi membuat utilization industry sebenarnya tahun pandemi yang kemarin, tahun yang hit the bottom, yaitu 54,4%. Tapi kalau kami melihat tahun ini pun mungkin sekitar 54% bisa. Dengan pertumbuhan kami sudah masukkan sekitar 4-5%. Jadi konsumsi akan naik kurang lebih ke 65, tetapi ada pertumbuhan kapasitas 115 menjadi 120,5 karena ada Hongxi yang full operation dan ada Gerobokan yang mulai beroperasi di pertengahan tahun ini. Itu yang kurang lebih kami perkirakan, sehingga memang persaingan oversupply masih cukup lumayan ya, masih cukup besar. Jadi ini yang kurang lebih terjadi. Kemudian saudara, kalau kita melihat dari segi utilization, jadi di dalam berapa tahun ke depan utilization kita sekitar 57-60%, ini menjadi cukup new normal dalam beberapa tahun ini, saudara ya.
Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, slide nomor 7. Di sini kita akan memberikan month to month. Jadi kalau saudara lihat month to month di tahun 2020 ini hampir semua bulan negatif, kecuali bulan Juni. Karena bulan Juni itu harus dilihat bersama-sama dengan bulan Mei. Karena bulan lebarannya bergeser, bulan puasanya itu bergeser, sehingga membuat biasanya Mei dan Juni kita harus gabungkan dan dibagi dua. Tapi kalau saudara gabungkan, tetap negatif. Ya, ini menggambarkan tahun 2020 kemarin minus 10,4 itu memang dimulai dari awal tahun 2 bulan pertama karena ada flooding, karena ada banjir, hujan besar, kemudian dilanjutkan bulan Maret COVID mulai di-declare pertama kali dan mulailah penurunan yang cukup besar, tetapi bersyukur mulai rebound di pertengahan tahun kedua, tetapi tetap kalau dibandingkan tahun-tahun kemarin mencatat minus yang cukup besar. Tetapi, saudara, dari pertengahan pertama sampai paruh kedua, kurang lebih menunjukkan tren yang sama, yaitu sekitar 30+%. Ya, jadi saya juga berpikir tahun 2021 akan mencatat yang sama, yaitu pertengahan kedua daripada tahun ini akan jauh lebih besar daripada pertengahan pertama, paruh pertama daripada tahun 2021. Saudara mungkin notice sedikit ya, sedikit saja untuk tahun 2021, Januari itu minus 5,8% dibandingkan minus 7,4%. Dan Februari ini untuk pertama kali positif, yaitu plus 0,9%. Tentunya nanti kita akan lebih detailkan di dalam Q&A dan lain-lain apa yang membuat bisa positif. Nanti kita akan lanjutkan ya. Oke, di slide nomor 8 ini menggambarkan saudara tentang pasar Jawa dan luar Jawa dan kantong dan curah. Jadi kalau saudara melihat yang warna biru itu sebelah kiri, itu 55% penjualan masih di Jawa, 45% di luar Jawa. Waktu kita melihat di Jawa, kita fokusin di Jawa, itu kurang lebih 70% kita jual dalam bentuk semen kantong, 30% dalam bentuk semen curah. Dan yang menarik, saudara, semen kantong itu hanya minus 6,8%, tetapi semen curah yang minus 25,4%. Jadi, di Jawa jelas sekali bahwa semen curahnya yang ngedrop banyak. Jadi banyak proyek infrastruktur yang terhenti, banyak proyek besar yang ditunda oleh private maupun government. Dan ini membuat kita punya konsumsi semen turun dengan drastis. Di luar Jawa, saudara, not so bad, as I mentioned before, bahwa di dalam semen curah itu minus 14%, tapi semen kantong tetap minus 5,4%. Jadi catatannya adalah semen kantong itu tidak begitu drastis turunnya ya, jadi sekitar minus 5 sampai minus 6%, kurang lebih sekitar itu. Nah, kalau kita melihat sisi kanan, ini mengenai semen kantong dan semen curah ya. Jadi 77% overall nasional tetap kita jual dalam bentuk semen kantong. 23% dalam bentuk semen curah. Nah, demikian kurang lebih komposisi yang ada dan kita akan masuk di dalam laporan kami, laporan keuangan tahun 2020. Kami akan memberikan presentasi tertulisnya dalam bahasa Indonesia, sedangkan Direktur Keuangan kami akan menjelaskannya di dalam bahasa Inggris. Saya akan mempersilakan David Clark. You can explain for the financial statement 2020. Thank you. Okay. Terima kasih Pak Christian. So this slide we just go through a few key points before on the next slide when I go through a little bit more detail. So I think for the 2020, obviously it started very difficult with the flooding straight away. So right from the very 1st of January. This then, obviously, from a volumes perspective, obviously resulted lower, but then also COVID came in from mid-March, which obviously then impacted volumes for the rest of the year. From very early point in the February-March time, we identified that this would be a major impact for the year, and then already took immediate action to be able to cut costs. So we entered into a number of initiatives to be able to really further improve our fixed cost reductions, but also focus on the variable costs. So we really focused at that very early point to make sure that we were able to achieve good cost cutting. So volumes overall, as you see from this chart, minus 9.7%. And obviously this really comes from the impact in Q1, but also majority is in Q2.
Once we go to Q3 and Q4, then actually the increase from Q2 to Q3 was very significant, a quarter-on-quarter increase of 43%. Also from Q3 to Q4 was also an increase, although very, very much more smaller. But as you can see that once the COVID situation was understood, the construction industry remained open and therefore actually volumes started to return. So very much more positive starting Q3, Q4. Price also held up very well. So we saw that from a pricing perspective, despite the very significant, as you see here, decrease 9.7, 10% or so from the volumes, pricing still held up, which is obviously very positive. And actually for our cement business, we were at +1%. And then due to consolidation impact, you'll see here that actually the blended average is slightly negative, -1% or so. But the cement business itself was +1%, and this really comes from the mix impacts. So generally pricing was stable, but as I said, we're +1%. If we go to the next slide. So I think the first couple of key points really to make sure that everybody understands on the position for the Q4 in particular, but also some impacts for the rest of the year. So one of the biggest impacts that have happened in the accounts for Q4 relates to the implementation of the new accounting standard, PSAC 73. So it's very important that this is understood in the context of the comparable between 2020 and 2019 to go to ensure that it's understood as to what the impact is and then where that impact flows through. So basically PSAC 73 changes the way that leases are accounted for within the P&L and the balance sheet. So basically rental costs are replaced with a depreciation charge and also an interest expense. So basically what was a lease now effectively becomes a right of use asset, which means that it goes onto the balance sheet. So to give you an example as to how this impact will flow through, the largest impact for us relates to vessels, so the time charter of vessels. So now that these charter costs are reclassified, you will see it move away from, if you like, the distribution cost, and it'll go into depreciation cost. So the overall impact actually nets out a little bit because you'll see it move out from distribution cost into into depreciation cost. So overall, it's maybe about net 20 billion in the sales and marketing cost overall, with the remainder part going through as an interest charge. So you can see that actually the chartering costs will have reduced by some 177 billion, but depreciation, still within the sales and marketing cost, goes up by about 157 billion. So you can see that it's just a reclassification, and it's just the way that it's treated within the P&L. But it's very important that that's understood so that you can clearly see the year-on-year impacts. The second point that I want to raise and highlight is the tax. So the government reduced the tax rate from 22% to 19% for public companies. So this also results in us having a very good reduction in our tax charge. And that's coming through from both the current tax charge, but also from a deferred tax benefit that goes through there. So we ultimately have about a 30 billion impact from the deferred tax side. So overall, you can see that there are a number of impacts there that really, as I said, need to be understood for the comparison between 2019 and 2020. So maybe just coming to the income statement. So volumes, as you can see, minus 9.7%. Prices, as I said, were actually plus 1% for cement, but overall here, the impact, as I said, from a consolidated point of view is minus 1% or so. That coming from mix impact between bulk and bag. So OI, you can see, so operating income here, you can see at 1875. So this is minus 29% versus prior year. However, again, I just want to highlight some one-off impacts. So we actually did an impairment, which we highlighted in Q2. This related to our coal mill assets. This was 74 billion. And then in Q4, we also did some minor impairments on some other RMC assets, which was a further 15 billion. So roughly 89 or 90 billion is actually a one-off impact. So if we exclude these one-off impacts, actually we have an improvement year on year. So from a margins perspective, you can actually see that we improve from 34.5% at the gross margin to 36.1%. And then EBITDA improves to 23.1%. So this is also a very good significant improvement. And actually that's really coming through in the Q3, Q4 period. As I said, when volumes are coming back and actually the coal index was down,
then actually we see a very good return to EBITDA profitability. So cost of revenues, they decreased 13.1%. And on a per ton basis, that's still a decrease of 3.7%, even with the lower volumes. And then fuel and power is minus 10.9% on a per ton basis. So some key saving initiatives just to highlight. In particular, we really focused again in 2020 on the LCV coal. So this was from 68% in prior year in 2019 up to 80%. And this compares, if you go back, for example, to 2017, we were only at 35%. So a very significant improvement in terms of utilizing of LCV, which is really getting our costs down. And then also on a very good impact for us is the alternative fuel usage. So this is now at 9.4% in 2020, and this comes from 7.4% in 2019. So as you can see, these are significant impacts which have an impact to our costs and our initiatives that we've undertaken quite strongly throughout 2020. And in particular for the alternative fuel side, this comes with a double benefit. Obviously, we are now no longer buying coal, but we replace it with an alternative fuel, most of which we will receive a gate fee for, which obviously is very good. So you're receiving income rather than an expense. But it also has very good environmental benefits. So obviously it comes with lower CO2 and lower problems from environmental perspectives. So very good. Okay, so moving on to the next slide. So this just gives a little bit more on the composition of the manufacturing cost, and then also the operating expenses. So just taking the manufacturing cost, this is obviously the composition. So basically, out of the total percent, then the change due to the coal index price actually results in a lower fuel and power cost. So you can see they're dropping down to 42%. So as I said, this is a minus 10.9% on a per ton basis. And then also raw materials decrease, minus 8% per ton. So all of this is to do with the composition, and therefore it just makes the fixed costs look a little bit higher. So for example, labor increasing to 12% and manufacturing overhead increasing minus 9.2% per ton up to 23%. So most of this really just comes from impact from some of the fixed costs. As I said, we did take action to reduce fixed costs, but obviously with the much lower volumes, then you see the impact here in terms of the composition. On the right-hand side of this slide, you can see the operating expenses. So here you can see selling expenses down 12.1% and G&A down 1.5%. So both are decreased in line with the lower sales volume, where we naturally took some action to reduce these costs. Obviously lower traveling, much more use of digital. So delivering and selling is even down on a per ton basis. And as I said, savings really coming from the vessels. So we were able to take one vessel off time charter very quickly. Again, it was by identifying that this would be a big issue for the rest of the year back in the February, March time, which meant we were able to take that off charter by May. And then in G&A, so this was down 1.5%. So savings from online meetings, lower travel, and also the use of digital platforms, which will be discussed later on in the presentation. Moving on to the next slide, slide 13. So here you've got the gross margin development, and also the EBITDA margin. So I think the key points here is that you can see Q2 is in particularly impacted. You can see the EBITDA down there at 8%. This is the COVID impact, where you can see it really took hold, but also the impairment, which I've mentioned before, the 74 billion. As we go into Q3 and Q4, you can see the substantial improvement. So volumes are increasing, and then the operational leverage benefits kick in. So actually we go up from Q3 26% and then Q4 31%. Of course, as I've said, there is some leasing impact here slightly. So it does reduce it by a couple of percent. But this is again, really, as I said, already in the depreciation charge as well. So I think one of the key points here is that, you know, from an operational efficiency point of view, this remains a key focus for us, which we will continue in 2021. The LCV coal, the alternative fuels, and also the digital transformation, which, as I said, will be mentioned later in the following slides. But these were still able to be progressed despite the COVID situation. So we were able to move forward and complete the rollouts of some of the various different digital initiatives that we wanted to do. This is what's really helping drive our ability to cut costs. So then also on logistic costs, this is another one which is also in progress.
So we did roll out some digitalization of the logistics side, but there's actually much more that we will be doing in 2021 and beyond. So we're anticipating some further savings to come there. Moving on to the next slide. So here you see the balance sheet. I'm very pleased to say that the balance sheet remains very strong. So despite the COVID period, we were able to maintain a very strong cash position. But here you can see 7.7 trillion at the end of the year. This is pretty much in line with the 2019 amount, roughly 7.7 as well. So this shows that we were able to actually still generate cash, still keeping our working capital under very much control, and then sensible spending in terms of the CapEx. So here you can see CapEx was 1.2 trillion. This includes a number of projects, our new Pamaianan quarry, but also for the alternative fuel side, as we start to gear up for the Nambo project, which will increase our alternative fuel very much significantly. So a bit of CapEx spending there. And I think from a dividend perspective, as I'm sure you're all aware, we did the dividend back in July. So this was a more reduced figure. This was in line with our intention to see how the COVID pandemic panned out. And then obviously if profitability and cash in particular continued to flow, then we'd be able to do an additional dividend, which we did in December. So that's the overall balance sheet position. As I said, very strong, and we're pleased with the cash generation. So I now pass you back to Pak Rusdian. Okay, thank you, David. Okay, thank you, David. So I would like to continue with the strategic investment, ya, atau strategi investasi. Mari kita melihat apa yang Indosemen lakukan di tahun 2020. Investasi utama kita juga concern bukan hanya untuk para pemegang saham yang mendapatkan dividen, tetapi juga kami concern untuk stakeholder kami yang lain, yaitu masyarakat di sekeliling pabrik kami. Oleh karena itu, kita tetap melanjutkan sustainability project atau project yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi debu. Jadi Indosemen di tahun pandemi, kita bahkan menginstall 2 pabrik untuk back filter, ya, alat penangkap debu filter. Back filter ini untuk menangkap debu jauh lebih efektif dibandingkan electrostatic precipitator. Ya, jadi fabric backhouse filter ini kita install untuk P8 dan P5. Dan ini bisa mengurangi tadinya sekitar 50 mg menjadi hanya sekitar 5-10 mg. Dan saudara, ini membuktikan bahwa Indosemen tetap menjadi salah satu yang terdepan untuk masalah environment atau lingkungan hidup. Dan itulah sebabnya saya bersyukur tahun 2020 akhir saya mendapat kabar Indosemen itu tercatat menjadi salah satu ataupun satu-satunya perusahaan semen di IDX ESG, ya, karena usaha-usaha kita di dalam segi lingkungan hidup. Kemudian investasi kita yang lain yaitu kita diversifikasi lebih jauh di agregat atau tambang batu. Nah, tambang batu split atau andesit ini kita lakukan di dekat Pamoyanan atau dekat Jonggol. Kalau saudara keluar dari Cibubur, tol terus saja, ya, kurang lebih ini daerah kami. Dan tentunya kita mulai sekitar Oktober 2020. Target produksinya sekitar 100.000 ton per bulan. Kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mencapai maksimum kapasitas 2,5 juta ton. Dan ini dengan lokasi yang sangat dekat dengan Jakarta atau Jabodetabek, kita siap mensuplai baik proyek rel kereta api cepat nanti Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, jalan tol pelabuhan, dan juga Pamoyanan dan LRT dan proyek-proyek lainnya dengan kualitas batu yang sangat baik. Nah, kemudian next, kita juga melakukan apalagi investasi kita di dalam digitalisasi. Jadi saudara, ini salah satu keunggulan Indosemen. Nah, di tahun pandemi, kami bisa tetap menjual, tetap bisa mengontrol, tetap bisa dapat feedback, tetap dapat laporan online, karena kita digitalization kita sudah lakukan sejak 2019. Kita sudah mulai kembangkan. Ya, jadi tim IT kami mendevelop ini udah 2 tahun, dan waktu tahun 2020 itu kita tinggal implementasi, dan bersyukur cakupannya sudah di semua daerah di Indonesia.
Jadi saya berharap nanti kita akan kembangkan lebih jauh ke distributor management system dan logistik dan lain-lain di tahun 2021. Dan ini sudah mencakup begitu banyak customer, 38.564, the frontliner, all users ya. Dan kita sudah melakukan visit dan survei yang dicatat di dalam digitalisasi ini. Kemudian next, kita juga melakukan, tadi saya sudah singgung sedikit, 3 system. 3 roda sistem ini bukan hanya di dalam sales, tetapi juga akan kita lanjutkan di dalam distributor management system, termasuk dalam segi logistik, termasuk dalam segi transparansi data, termasuk dalam segi real-time platform yang dipakai sehari-hari. Dan itu kurang lebih digitalization di dalam segi di bidang komersial kami. Demikian juga di dalam sales, kita memperkenalkan semen hidrolik atau semen ramah lingkungan atau green cement ya sebagai alternatif pasokan semen curah atau semen OPC di masa yang akan datang. Kami tahun 2020 awal kita memperkenalkan di bag kita sebut Master Tech Formula ya. Salah satu keunggulannya adalah kita mempunyai campuran semen yang sangat konsisten dan baik, dan oleh karena itu kalau tukang pakai semen kita biasanya adukannya kurang lebih sama, dan itu membuat kualitas beton yang sangat stabil. Nah sekarang tahun ini kami mempunyai inovasi yang lain, yaitu memperkenalkan semen hidrolik atau semen hybrid ini yang menggabungkan, menjadikan kebutuhan aplikasi itu lebih diperhatikan dengan lebih baik, dan difokuskan untuk memudahkan cara bekerja dan merancang komposisi yang sangat ideal, dan quality kuat tekannya mirip dengan OPC. Jadi, tetapi tentunya yang paling penting juga bagi kami manufacturer, kami bisa men-save CO2, menurunkan CO2 dengan cara apa? Clinker ratio yang lebih rendah dibandingkan OPC, tetapi bisa mencapai kualitas yang kurang lebih sama dengan OPC. Jadi ini yang saya melihat sangat baik, semen ini bisa ketahanan dari segi sulfat dan chlorine, jadi ini bisa dipakai waktu di air laut juga, dan bisa panasnya sangat rendah, lebih rendah temperaturnya. Jadi kalau untuk ngecor basement, ngecor-ngecor yang sangat tebal, ini sangat baik hidrolik semen ini. Nah, saya percaya tahun ini tahun perkenalan kita, dan mudah-mudahan bisa menggantikan significant percentage di OPC, dan di satu pihak kita bisa mengurangi CO2, dan mudah-mudahan produsen-produsen lain ikut mendukung, dan sehingga Indonesia ini bisa mendapatkan green cement yang lebih berkualitas. Itu harapan kita. Saudara, kalau kita melihat, saya memberi next one is the roadmap, emisi debu dari Indocement. Jadi kalau tahun 2015, emisi debu kita kurang lebih 40 mg. Ini masih di bawah semen, pemerintah punya standar sekitar 60 mg per Newton meter kubik. Tetapi saudara, kita nggak cepat puas. Kita menurunkan lagi di tahun 2020, kita sudah mencapai 19,5 mg per Newton meter kubik. Dan kita bercita-cita tahun 2025 kita bisa mencapai kurang lebih 10 mg Newton per meter kubik. Jadi ini adalah big dream kita untuk terus-menerus kita ganti, kita perbaiki emisi penangkap debu. Dan saudara-saudara kalau pergi misalkan ke Cirebon, dua-duanya sudah kita pasang back filter, itu blue sky, dan hampir tidak kelihatan debu apapun, walaupun kami pabrik semen. Dan ini akan mengubah citra di masa-masa yang akan datang. Nah, saudara, saya mau menutup dengan outlook. Kemudian saya akan serahkan pada Pak Marcos untuk menutupnya dengan menceritakan apa yang kita lakukan di dalam segi governance kita, dari segi CSR kita. Ya, tapi sebelum itu, let me give you the outlook of the prospect daripada pasar semen. Tahun 2021, saya percaya pertumbuhan 4-5% ini ada pertumbuhan yang mungkin kecil, ya saya percaya mungkin lebih besar, ya. Sekarang Pak Widodo dari ASI mengatakan kurang lebih bisa tumbuh plus 8%. Ya, karena melihat apa? Karena melihat tahun 2020 kita cukup terpuruk, cukup banyak proyek-proyek yang tertunda. Dan tahun ini government sudah menaikkan infrastrukturnya, ya menjadi level 38% naik, lebih tinggi. Ya, walaupun dari 414 dikurangi jadi 370 sekian, tetapi tetap lebih tinggi ya dibandingin tahun kemarin, tahun 2020.
Kemudian juga PUPR mendapatkan porsi terbesar saat ini, 149,8, dan sudah mulai terserap sedikit demi sedikit. Dan juga pembentukan sovereign wealth fund, ini menjadi game changer untuk menarik lebih banyak investasi, dan tentunya ditambah dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang memudahkan bisnis proses license, membuat banyak investasi akan datang, saya percaya di pertengahan paruh kedua tahun ini. Dan saudara sudah mulai mendengar kawasan industri, kawasan pabrik sudah mulai berjalan, kemudian kawasan tourism, kawasan pariwisata sudah mulai berjalan, dan juga beberapa proyek infrastruktur. Nanti saya akan detailkan mungkin kalau ada pertanyaan di Q&A. Kemudian harga semen, saudara, kurang lebih diperkirakan akan tetap sama. Ini juga salah satu big question mark. Apakah dengan harga batu bara yang naik, apakah dengan exchange rate yang melemah, apakah ini bisa mendorong harga semen? Kita akan melihat di kemudian hari bagaimana pergerakan, karena kita punya pasar bebas, dan saya melihat ada salah satu efek mungkin yang cukup positif dengan tegasnya KPPU memberi hukuman pada salah satu pemain semen untuk predatory pricing atau menaruh harga yang jauh lebih rendah daripada production cost-nya tidak diperbolehkan di Indonesia. Saya rasa ini cukup memberikan pelajaran untuk kita bisa reasonable di dalam pricing, di dalam menaruh harga tertentu. Nah, persaingan, saudara, di Jawa Timur, kita juga harus notice bahwa akan dengan adanya Hongxi, pemain baru di Jawa Timur, dan juga nanti ada gerobokan yang masuk di Jawa Tengah, tentunya ini harus salah satu notit untuk prospek pasar semen, yang memperkirakan harga semen satu pihak butuh dinaikkan karena ada cost yang mendorong, semuanya kena, batu bara naik, ya, pelemahan rupiah, ini membuat dorongan daripada biaya, tapi satu pihak dari segi market ada persaingan yang masih cukup ketat, dengan utilization masih di bawah 60%. Nah, ini adalah salah satu prospek pasar semen yang saya baca ya ke depan. Nah, terlepas dari pemulihan ekonomi, pandemi ini juga menjadi faktor ketidakpastian. Saya bersyukur belakangan ini kita melihat cukup positif, nilai infected case turun drastis, ya, turun drastis dengan cukup baik. Vaksinasi naik, tiap bulan ada laporan yang baik, ada banyak rumah sakit dibuka, ada banyak rumah ibadah dibuka, dan menurut saya ini adalah hal yang sangat positif. Tapi ada satu lagi yang concern lain yang ketidakpastian, yaitu kebijakan odol, overdimension, overloading. Saya percaya kebijakan ini kebijakan yang mesti jelas. Apa rencananya dari tahun ke tahun. Tidak bisa secara random, tidak bisa hit and run. Tetapi mulai dipikirkan dari mana? Mulai dipikirkan mungkin dari regulasi dan duduk bersama antara pihak kami, pihak pemakai, pihak yang benar-benar menjual langsung, dan pihak pemerintah dan pihak yang menyediakan transporter, karena transporter kami, semua truk kami bukan kami punya transporter, dan kita melihat kesanggupan dan bagaimana kita bertahap menyusun roadmap ke depan. Itu yang kami harapkan di dalam masalah odol, dan tentunya ini masih menjadi bahan diskusi kami dengan kementerian terkait. Nah, demikian saudara prospek semen, dan saya akan mengembalikan kepada Bapak Antonius Marcos sebagai eksekutif director kami untuk menjelaskan lebih jauh mengenai human resource, CSR, dan apa yang kita lakukan di tahun ini yang di-acknowledge oleh pihak luar. Baik, Pak Marcos, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Christian. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada kesempatan ini juga men-sharing apa-apa yang sudah kami lakukan di kurun waktu tahun 2020 terkait dengan pengembangan kami punya tenaga kerja dan juga kegiatan daripada good work yang kami lakukan. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui saat ini kami punya jumlah karyawan kurang lebih berjumlah 5.000 karyawan, di mana itu sudah berkurang cukup signifikan. Dari tahun 2014 sudah berkurang 2.500 personil. Jadi saat ini jumlahnya hanya sekitar 5.000, dan kami setiap tahunnya terus akan melakukan efisiensi terkait dengan tenaga kerja kami. Akan tetapi tentunya tidak bisa dihindari, proses regenerasi tetap kami akan lakukan. Oleh karena sebab itu, di tahun 2020 di tengah-tengah pandemik, kami tetap juga melakukan program pengembangan kami punya para generasi muda yang kami masukkan di dalam program Agent of Change, di mana
akibat daripada pandemi COVID, yang biasanya program tersebut dilakukan di dalam kelas itu tidak bisa kami lakukan. Sehingga bersama dengan Institut Bisnis Prasetya Mulia yang sudah mempunyai nama cukup baik di Indonesia, kami bersama-sama mengembangkan program Agent of Change melalui virtual learning, di mana program tersebut itu adalah program yang untuk berjalan selama 9 bulan yang akan berakhir nanti di tahun September 2021. Modul daripada program tersebut cukup lengkap, di mana anak-anak muda kami diberi pengajaran mengenai bisnis canvas model, mengenai design thinking, bagaimana melihat dan membuat satu laporan keuangan dan menggunakannya untuk investasi, dan juga tidak kalah penting mengenai leadership dan people development. Kami mengharapkan di akhir session nanti, para agent of change kami bisa mempresentasikan proyek-proyek inovasi yang akan mereka usulkan, sehingga nanti dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga menyadari keberadaan kami Indosemen selama 45 tahun tidak terlepas dari hidup secara berdampingan yang harmonis dengan komunitas digital kami. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa secara total kami mempunyai desa binaan baik di Citerep, Cirebon, dan Tajun kurang lebih sebanyak 27 desa binaan. Di mana setiap tahunnya setiap desa binaan tersebut sudah memiliki program-program yang akan kami kembangkan bersama dan disepakati bersama. Dan itu terus rutin berjalan walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID. Dan sebagai tambahan juga kami informasikan di awal tahun sebagaimana Bapak Ibu ketahui, terjadinya bencana nasional banjir besar di Kalimantan Selatan yang baru terjadi sejak 25 tahun baru terjadi, dan juga adanya gempa bumi di Sulawesi dan juga banjir di Jawa Barat, di Majalengka. Kami langsung turun tangan melalui gerakan Indosemen Peduli, di mana itu kami mengumpulkan dana baik dari manajemen, dari staf karyawan, sehingga terkumpul dana yang cukup lumayan, sehingga kami bisa membantu saudara-saudari kita yang berkesusahan. Sebagaimana Ibu lihat di dalam gambar-gambar beberapa hal yang setelah kami lakukan, dan juga mendapatkan tanggapan yang baik dari teman-teman jurnalis. Bapak Ibu sekalian, di samping hal tersebut, kami juga tidak pernah melupakan bagaimana kami ingin membangun ataupun mendidik anak-anak didik kami sejak usia dini untuk mereka memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan. Sehingga kami menyampaikan dengan bangga pada tahun 2020, 4 sekolah dasar di bawah desa binaan kami mendapatkan penghargaan Raksa Prasada dari Pak Gubernur Jawa Barat untuk kategori sekolah berwawasan ramah lingkungan. Kami bercita-cita semua sekolah dasar yang berada di desa binaan kami bisa mengikuti jejak langkah ini, sehingga nantinya penduduk di sekitar kami berada sejak mereka usia dini sudah sadar akan pentingnya lingkungan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 kami tepat berusia 45 tahun. Dan di dalam kesempatan tersebut sebagai bentuk kami punya keberadaan kami selama 45 tahun, kami juga menganugerahkan kepada penduduk sekitar kami yang kami sebut sebagai 3 Roda Edu Green Park. Ini merupakan area bekas tambang clay yang sebelumnya merupakan pusat 4M, yaitu Pusat Penelitian, Pelatihan, dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian kami tingkatkan menjadi tempat wisata edukasi. Jadi di sana Bapak Ibu sekalian, jika berkesempatan ingin mengunjungi, Bapak Ibu bisa melihat di situ ada fasilitas tempat pertanian, perikanan, dan peternakan, di mana kami ingin menunjukkan di lahan yang terbatas, di lahan bekas tambang, bisa banyak hal yang bisa kami lakukan. Dan itu mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran juga kepada siapapun yang datang untuk melihat bahwa apapun itu jika dikelola dengan baik, tetap akan bisa menunjukkan pengelolaan lingkungan yang baik. Bapak Ibu sekalian, di bulan November, sebagaimana tepatnya pada tanggal 11 November, itu kami adalah yang mencetuskan Hari Bangunan, sehingga setiap tahunnya di dalam rangka memperingati Hari Bangunan, kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan. Pada kesempatan ini, dikarenakan dalam kondisi COVID, kami melakukan serangkaian webinar yang kami kerjasamakan dengan para praktisi di dunia konstruksi, dan juga mahasiswa, dan juga konsumen akhir yang kami rangkai dalam bentuk Indosemen Goes to Campus, di mana
di dalam rangkaiannya ada tiga rangkaian session yang kami lakukan. Yang pertama di tanggal 4 November, tanggal 11, dan tanggal 7 November. Dengan tema-tema sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat, di tanggal 4 November temanya mengenai teknologi konstruksi yang tahan lama dan tahan lingkungan, dan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan juga di tanggal 11 November kami punya tema di ketangkasan di sektor konstruksi di dalam menghadapi the new normal. Ini untuk memberikan gambaran bagaimana para pengusaha muda agar memiliki ketangkasan ataupun kelincahan di dalam menghadapi era new normal di tengah-tengah pandemi COVID. Dan di terakhir di tanggal 7 Desember kita juga temanya mengenai membangun imajinasi lebih daripada sebelumnya, juga merupakan bagian daripada antisipasi ataupun resilient di tengah-tengah pandemi COVID. Dan itu Bapak Ibu sekalian kami sampaikan itu mendapatkan tanggapan yang bagus, kurang lebih achievement-nya 96 sampai dengan hampir 100% daripada actively participant. Dan terakhir yang juga kami pengen melaporkan kepada Bapak Ibu, terkait dengan yang sudah kami lakukan tersebut, diberi penghargaan atau pengakuan dari pabrik, di mana pada tanggal 6 November kami menerima CSR Award dengan kategori Platinum, kategori yang prestisius dari CFCD, Corporate Forum for the Community Development. Dan kemudian juga pada tanggal 23 Oktober kami menerima awarding proclaim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan juga kami mendapatkan Environmental Social Governance Award dengan kategori The Best ESG dari Berita Satu Group. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kami punya Sustainability Report mendapatkan A-rank, yaitu nilai tertinggi terkait dengan penyelenggaraan atau pengadaan Sustainability Report yang diberikan oleh Foundation of the International Human Rights Reporting Standard. Jadi ini federasi dunia yang menilai dan mereview Sustainability Report. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dengan bangga kami menyampaikan CEO kami Pak Christian Kartawijaya selama 2 tahun berturut-turut dianugerahi sebagai salah satu the best CEO oleh SWA Magazine dan Dunamis. Dan juga terakhir di bulan Februari kami punya 3 order brand, merupakan salah satu pilihan daripada brand yang disukai oleh milenial saat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan HR, good work, dan penghargaan yang kami dapatkan. Dan pada akhirnya kita masuk kepada session tanya jawab, di mana pada kesempatan session ini akan dibantu oleh rekan saya David Kumara. Silakan David. Ya, terima kasih Pak Antonius Marcos, dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Acara tanya jawab ini dibagi menjadi 3 sesi, di mana satu sesi ada 3 pertanyaan. Dan semua pertanyaan dalam satu sesi akan dibacakan terlebih dahulu sebelum dijawab oleh para direksi, dan kemudian dilanjutkan ke sesi berikutnya. Pertanyaan yang diterima ada dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dan akan saya bacakan sebagaimana pertanyaan tersebut diterima. Kita mulai dengan sesi tanya jawab pertama, dengan pertanyaan awal dari Jackson Hui. I would like to clarify 2 main items in your 4Q20 result. First, on manufacturing overhead, your manufacturing overhead declined 8% Q-on-Q and 11% year-on-year during 4Q20. What is the driver of this decline, given the utilization rate is lower on year-on-year, as reflected by 11% year-on-year volume decline? Second, your fuel cost is declining 10% year-on-year in 4Q20. Can I get your full energy mix? How many percent is coming from state-owned PLN, gas and coal? You could explain the driver for Q20 fuel cost year-on-year decline, that would be great. Pertanyaan kedua dari Robin Sutanto, Mandiri Sekuritas. Regarding EBITDA and net margin guidance for this year, what are the steps being taken to mitigate rising coal and oil prices? What is the price of coal in the cement used? Pertanyaan terakhir untuk sesi 1 dari Yusuf Winoto, CLSA. Terkait biaya operasional efisiensi yang dilakukan di tahun 2020 sangat baik. Apakah di tahun 2021 masih ada potensi efisiensi lagi atau sudah cenderung maksimal?
this question regarding finance, so I will translate it to English. Regarding the operational costs, efficiency achievement in 2020 was very good. So would there still be potential to increase the efficiency in 2021, or is it maxed out already? Ya, kami persilakan Pak Christian menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung kasih ke Pak. Saya akan langsung kasih kepada Fikar. Maybe you can answer directly. It's Yes. related to finance. Yeah, no problem. Okay, thank you very much for the questions. So question number one is on manufacturing overhead. Obviously, if that's declined 8% quarter on quarter and 11% year on year, particularly for the fourth quarter. I think it's worth pointing out, obviously, that for the manufacturing overhead, this will also have a very, very significant element of repairs in it. We tend to do our shutdowns in sort of the Q1 and then sometimes going into Q2, obviously with the Lebaran period, quiet period means we're able to do the shutdowns. And then when we come to Q3, Q4, it's very important that we want to be at full capacity, ready for the increase in the market. Obviously, 2020 is particularly special with the COVID period. So obviously, as I mentioned before, one of the efficiency points that we wanted to do was really focus on getting our costs down. And therefore, we were able to focus on repairs. And again, with digitalization, we've also moved much more to condition-based monitoring, whereby we're able to let the systems identify when things are going wrong. So I think the key point here is that actually a lot of this is to do with repairs. So therefore in Q3 and in particular Q4, very much less. So I think one of the other points to highlight is actually in the sort of end of March and into April and maybe a little bit of May, we did the Tarjun shutdown. So for some of you may recall that in the prior year to that, in 2018, the Tarjun power plant had an issue, and therefore this was the final fix that we needed to do. So this obviously means now that the Tarjun power plant is very much up and running and better. So obviously that was a bigger cost in coming into Q1, Q2, which obviously then is not so much in Q3, Q4. I think your second question then is on the fuel cost. So this is declining. And your question is the energy mix. So I think for the fuel and power, generally for 2020, it's about 50-50 between fuel and electricity. But then when we look within the fuels, the coal cost side of things, obviously coal goes into electricity a little bit as well for the power plant. So I think the question also is on gas. Gas, actually, we don't use so much. We do use a little bit, but it's very small compared to coal. So I think really your question, I mean, electricity, as I said, was roughly 50-50 in 2020. Prior to that, it's actually a bit lower normally. Normally the power side, the coal side is higher, fuel side is higher. But 2020, it's about 50-50. Then I think coming on to the next question was on EBITDA margin. And then what are the steps being taken to mitigate rising coal price and oil price? So I think for EBITDA margin, as you saw, actually, we were able to significantly increase this in Q3, Q4. And then I think for this year, obviously, we need to remember that there is still a large amount of uncertainty that still exists with the COVID pandemic. Clearly, at the moment, we don't know how the vaccine rollout will transpire. And therefore, obviously, we need to have this in mind when we talk about any guidance. So this is obviously subject to the uncertainties of the current COVID world. At the moment, we still would say that for the full year, it would probably be in the low 20s for the EBITDA margin. And that obviously then is dependent upon what happens with the Forex, the coal price, the COVID situation. But generally at the moment, we would anticipate volumes, for example, to be much more positive. And therefore, this should also help with an operational leverage impact. Then I think in terms of steps taken to mitigate rising coal price and the rising oil price, I think it's probably worth just talking about a little bit the coal in particular, and then maybe how this relates to the FX. So it's worth noting that actually this time last year, the FX in particular was, well, sort of roughly above 16,000. Obviously at the moment at 14.5, this is very much beneficial for us compared to prior year. And also coal prices in themselves were also higher last year at this time, maybe around 34, 35, 36.
So actually our year-on-year comparison to at the moment is actually not so bad. The FX was higher last year and now it's lower, and then coal price is roughly the same. So in terms of mitigating, the actions that we were taken actually were during 2020, as it came towards the end, we identified that the coal price would increase. So the first step that we can talk about is actually that we increased our overall stock, our inventory of coal. And actually, if you looked at that compared to 2019 to 2020 on a ton basis, we actually increased it by 36%. So we already took action because we saw that there would be this spike in the coal price. Then I think in terms of other impacts that we're obviously doing, alternative fuels I've already discussed. But again, this is something that we really do focus on coming into 2021. And we will look to push that much higher. So alternative fuels at the moment, 9.4%, and we would be looking to move that above 12%. So this is a very significant impact. And then also for oil prices, again, oil prices up, but again, from the dollar perspective, it's lower. We also move, as I said, in terms of the logistics side of things. That's the major impact that comes through from oil. There is oil in terms of the production, but actually that's much lower. The bigger impact is on the distribution cost. So again, we focus on digitalization. We're implementing efficiencies there, which will actually then drive down our usage. And we also get much more efficient in terms of routing. So obviously we reduce the kilometers traveled. And then I think in terms of the final question, operational efficiency achievement 2020, and still possible to increase efficiency in 2021, or is it maxed out? So no, I think as I've already said, from the digitalization programs in particular, there is a significant amount more that we're working on. So these will continue to move forward. These will continue to drive savings. And obviously with the transparency that this data brings us, we will then be able to make these decisions to better reduce costs. But I think also the other operational initiatives, like the alternative fuels, like the LCV usage, all of these are still very much continuing, and indeed actually going forward with projects like NAMBO, which is our municipal waste project. Actually, the potential for further savings is even further. So actually, I would say no, we're not maxed out, and we still work very hard in order to push operational efficiency. Okay, thank you for that.